Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membandingkan atau menghadapkan usaha yang telah saya lakukan dihadapkan dengan teori kuliah yang pernah saya dapatkan. Kita ambil judul optimalisasi distribusi ikan laut beku. Kebetulan usaha saya ada di Bojonggede. Tujuannya jelas menjelaskan bagaimana kita bisa mengefisiensi operasional, terutama operasional distribusi. Jadi meminimalisir atau menghitung biaya distribusi kebetulan menggunakan teori FAM. Bisnis ikan beku saya tentunya harus bergantung pada rantai dingin, kecepatan dan stabilitas suhu menjadi kunci kesegaran produk yang saya jual. Perjalanan dari Muara Baru ke tempat saya melibatkan banyak tantangan, diantaranya kemacetan, biaya tol, dan mungkin ada biaya-biaya lainnya, mungkin ngopi supir atau seperti lainnya. Mengelola biaya titik pengiriman dengan biaya yang berbeda memerlukan perhitungan yang presisi. Nah, ini makanya antara bisnis yang saya lakukan coba saya hadapkan dengan teori yang ada di kuliah. Ini komponen utama distribusi. Yang pertama supply, stok ikan tersedia di 3 supplier utama atau gudang pendingin di wilayah Muara Baru, sementara dihadapkan dengan kebutuhan konsumen di toko. Saya mempunyai toko utama dan reseller. Kebetulan saya pilih 2 titik reseller yang strategis menurut saya. Nah, ini biaya, cost, akumulasi biaya, bensin, tol, serta biaya pemeliharaan suhu selama perjalanan. Kebetulan saya bekerja sama untuk transportasi, bekerja sama dengan rekan saya. Mengapa saya coba menghadapkan bisnis saya dengan memilih metode FAM? Metode transformasi konvensional seringkali mengabaikan potensi kerugian jangka panjang akibat alokasi yang tidak optimal di awal proses. Dalam bisnis skala tonase, selisih biaya sebesar 500 tentu berdampak pada margin keuntungan bersih, karena kalau 500 dikali 1 kintal itu sudah luar biasa biayanya. Kemudian fokus pada biaya penalti. FAM bekerja dengan meminimalkan penyesalan atau biaya penalti, memastikan kita tidak terpaksa menggunakan rute mahal di akhir lokasi. Konsep biaya penalti dalam FAM divisi 5, selisih antara biaya termurah pertama dengan biaya termurah kedua pada setiap baris atau kolom dalam transportasi. Nanti kita lihat kolomnya di slide berikutnya. Ini penalti menunjukkan besarnya potensi kenaikan biaya jika kita gagal mengambil rute termurah pada tahap ini. Nah, ini pertama-tama seluruh estimasi biaya real seperti biaya tol dan bensin kita masukkan ke dalam matriks distribusi dari masing-masing titik. Ini Muara 1, Muara Baru 1, Muara Baru 2 dan Muara 3 menuju toko utama, terus 2 reseller yang saya anggap strategis. Tahap pertama awal dalam metode FAM adalah menentukan biaya penalti atau opportunity cost, yaitu selisih dari 2 biaya transportasi termurah pada baris kolom.
Ini penalti baris. Nah, penalti baris. Kalau muara 1, biaya termurah adalah 25.000 dan 35.000, sehingga selisihnya 10.000. Muara 2, biaya termurahnya 20.000 dan 30.000, sehingga penalti barisnya 30.000, atau selisihnya 10.000. Muara baru 3, biaya termurah 25.000 dan 30.000, sehingga selisihnya 5.000. Untuk penalti kolom, toko utama, biaya termurah adalah 25.000 dan 30.000, selisih 5.000. Reseller A ini 20.000 dan 30.000, selisih 10.000. Dan reseller B 25.000 dan 45.000, selisihnya 15.000. Jadi nilai penalti tertinggi berada di kolom reseller B, yaitu 15.000. Ini menandakan bahwa keputusan alokasi pertama harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan reseller B agar terhindar dari risiko lonjakan biaya pengiriman. Angka 15.000 ini adalah besarnya risiko atau kenaikan biaya denda atau penalti biaya yang harus saya bayar per unit atau per kilo jika saya terlambat mengambil rute termurah milik reseller B. Mengapa reseller harus diprioritaskan pertama dalam alokasi distribusi? Karena kapasitas supplier dan permintaan toko bersifat terbatas. Jika saya mengalokasikan ke tempat lain dahulu, misalnya toko utama atau reseller A, kemungkinan kapasitas muara baru 3, rute termurah reseller B sebesar 25.000 akan habis terpakai oleh alokasi lainnya. Kalau itu terjadi, saya terpaksa mengirim ke reseller B menggunakan alternatif yang jauh lebih mahal, yaitu muara baru 1 sebesar 40.000. Akibatnya saya mengalami lonjakan biaya pengiriman sebesar 15.000. Kenapa bukan toko utama dulu? Bandingkan dengan toko utama yang penaltinya hanya 5.000. Pilihan termurah toko utama yaitu 25.000, muara baru 1. Pilihan kedua yaitu 30.000, muara baru 2. Selisih penalti 5.000. Jika pilihannya termurah toko utama habis, saya hanya rugi lonjakan sebesar 5.000. Namun jika pilihan termurah reseller B habis, saya rugi lonjakan biayanya sebesar 15.000. Sehingga kesimpulannya, saya mendahulukan reseller B karena jika tidak mengamankan rute terluas atau termurah sekarang, dampak kerugian akan penambahan biaya pengiriman yang akan saya tanggung di akhir akan jauh lebih besar dibanding lokasi saya. Kita harus memilih baris kolom yang memiliki nilai penalti tertinggi adalah titik di mana kesalahan alokasi akan berakibat pada pembengkakan yang paling besar. Ini contoh kasus nih, jika pengiriman ke wilayah B Bojonggede Barat memiliki selisih biaya tol yang sangat tinggi dibandingkan lain, maka titik ini menjadi prioritas utama alokasi stok kita. Jadi diutamakan dulu biaya yang tertinggi. Nah, ini
biar usaha kita tetap jalan, yang pasti pertama mengisi stok sebanyak mungkin dari supplier dengan ongkos kirim terendah pada toko yang memiliki penalti tertinggi. Nah, menyiapkan pressure yang banyak sehingga pasti mengurangi biaya kos. Dengan metode farm kita bisa menjadi titik efisiensi yang tidak bisa didapatkan hanya dengan insting atau rute terdekat. Artinya ya insting, bijaknya insting dipadukan dengan perhitungan yang ilmiah. Terkadang bisnis ya harus insting dulu kalau menurut saya. Nanti kalau baru kita padukan dengan teori. Kalau kita teori dulu ya bagus juga. Kesimpulan, jadi efisiensi sama dengan keuntungan. Penghematan biaya logistik lewat farm membuat harga ikan lebih kompetitif di pasar. Itu ini. Jadi riset operasi mengubah data menjadi keuntungan nyata. Artinya ya kita lakukan dulu, mulai dulu sehingga kita mendapat data itu kita hadapkan dengan teori-teori atau yang pernah diberikan sekolah atau dihadapkan yang pernah diberikan di kuliah, sehingga antara insting dan ilmiah ya harus berpadu. Jadi nggak ngawur, tetap relnya adalah ilmu-ilmu yang kita dapat dari sekolah maupun kuliah. Terima kasih. Kalau yang saya tangkap dari dosen saya, riset operasi mengubah data menjadi keuntungan. Itu yang saya pedomi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.